Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah, good morning, selamat pagi ya semuanya. Teman-teman Python Mania ya. Episode yang ke-16 kita melanjutkan episode yang kemarin ke-15 yaitu tentang pernyataan if satu arah. Sekarang ini contohnya langsung ya. Kita alhamdulillah sudah masuk halaman 96. Nah, 96 ya. Ingat 96 dari 582. Yes, semangat ya. Kita mulai. 4.5 case study, guessing birthday. Nah, jadi studi kasus ini tentang menebak ulang tahun. You can find out the date of the month when your friend was born by asking 5 questions. Each question asks whether the day is in one of the 5 set of number. Anda dapat menemukan tanggal lahir teman Anda dengan menanyakan 5 pertanyaan. Ya. Setiap pertanyaan menanyakan apakah tanggal lahirnya termasuk dalam salah satu dari 5 kelompok angka tersebut. Oke, yang pertama ini susunannya. Set 1, set 2, set 3, set 4, set 5. Ditanyakan terus di sini. The birthday is the sum of the first number in the set where the date appears. Tanggal lahir adalah jumlah angka pertama dalam kelompok-kelompok tempat tanggal tersebut muncul. Ya, for example, if the birthday is berapa itu? 19 ya, 19 ya. Contohnya jika tanggal lainnya 19, it appears in set 1, set 2, and set 5. The first number in these three set are 1, 2, and 16. Their sum is 19. Maka jumlahnya adalah 19. Oke. Misalkan jika tanggal lainnya 19, maka tanggal tersebut muncul di set 1, set 2, dan set 5. Angka pertama dan ketiga kelompok tersebut adalah 1. Angka pertama dalam ketiga kelompok tersebut ya adalah 1, 2, dan 16. Jumlah mereka adalah 19. Oke. Baik, listing 4.3 is a program that prompt the user to answer whether the day is in set 1, lines 413. In set 2, line 16 to 525 ya. In set 3, line 20x to 37. In set 4, line 40 to 49, or in set 5, line 52 to 61 ya. If the number is in the set, the program as the first number in the set today, line 13, line 13 ya betul. Line 13, 25, 37, 49, and 61 ya. Listing 4.3 adalah program yang meminta pengguna untuk menjawab apakah tanggal lahirnya termasuk dalam set 1 ya, atau di set 2, atau di set 3, di set 4, atau di set 5. Jika tanggal lahirnya termasuk dalam kelompok tersebut, program akan menambahkan angka pertama di kelompok tersebut ke dalam variabel D. Oke. Baris 13, 25, 37, 49, dan 61. Baik, kita coba. Listingnya ini ya, panjang sekali. Kita lihat ada 63. Silakan diketik ya, silakan diketik langsung latihan nanti ya, langsung ketik. Kita akan coba lihatkan di sini. Oke. Ya. Ini ada question pertanyaannya, jika jawaban afternya answernya 1, maka D-nya adalah 1 ya. Jadi di sini D plus 1. Answernya sama dengan 1. Artinya jika answernya itu ada isinya. Benar. Kalau tidak dalam ini, ya kan. Jadi kan kalau 0, dia kan no ya kan. Berarti kan false nanti. Kalau 1, yes ya. Kita lihat sini. Maka dia mengumpulkan di sini, D-nya ditambahin. Tambahin dengan 4, tambahin dengan 8. Ya, dan semuanya. Baik, kita lihat. Kita jalankan. Kita akan contoh aja di sini. Misalkan contoh kita tanggal 19 ya. Apakah ketebak dengan tanggal 19 tadi? Di
Di sini tanggal 19 ya. Kita cek di sini. Ada nggak di sini? Ada 19. Ada nggak ini? Ada 1. Ada. 19 ada nggak nih? Oh, nggak ada. No. Ada nggak di sini? Oh, nggak ada. No. Ya kan? Apakah ada? Ada. Oke. Maka your birthday is 90, 19 ya. Oke, kita lihat seperti itu ya. Oke, sudah cukup. Nanti silakan diketik ya sambil latihan karena cara belajar yang paling cepat ya dengan ngetik ya. Baik, kalau saya nggak jelaskan ini ya line-line ini, langsung kita ke penjelasan teksnya aja. The last character backslash at the end of line 4 to 8 is line continuation symbol which tell the interpreter that the statement is continued on the text line. Oke, ini tanda aja sih sebenarnya ya. Oke, karakter backslash pada baris 4 dan 8 itulah simbol kelanjutan baris yang artinya memberitahukan kepada interpreter bahwa pernyataan dilanjutkan pada baris berikutnya. Jadi nggak terputus. This game is easy to program. Jadi program ini mudah ya, untuk diprogram. You may wonder how the game was created. Mungkin berpikir kok bisa yo dibuat ya. The mathematic behind the game is actually quite simple. Ya, matematika ini ada di balik permainan ini yang cukup sederhana. The number are not grouped together by accedient. Jadi angka-angka tadi set 1, 2 sampai 5 tadi enggak di grup ngawur ya, enggak sembarangan. Tapi ini didesain ya. Jadi enggak kebetulan gitu ya. The way there are places in the 5 set is deliberate. Ya, maksudnya mereka ini angka-angka ini ditaruh di set sampai 5 set tadi ya diatur ya. The starting number in the 5 set are 1, 2, 4, X and 60 ya, which correspondent to 1, 10, 100, 1000 and 10,000 in binary. Ini sudah digambar ya. A binary number for decimal integer between 1 and 31 has at most 5 digits. As shown in figure 4.2a assumes this number is B5, 4, B3, B2, B1. So B5, B4, B3, B2, B1 equal with B5 nil 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 B4 nil nil nil, B3 nil nil, B2 nil nil and B1 as shown in figure 4.2b. If a binary number has a digit 1 in pk, the number should appear in set k. For example, number 19 is binary 1 nil nil 1 1, so appear in set 1, set 2, set 3. It is binary 1 plus 1 nil plus 1 nil 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 1 nil nil 1 1. Okay. Or decimal 1 plus 2 plus 16 equal 19. Jadi 1 plus 2 plus 16 itu 19. Number 31 is binary 1 1 1 1 1 1. So it appears in set 1, set 2, set 3, set 4 and set 5. It is binary 1 plus 1 nil plus 1 nil nil 1 nil 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 plus 1 nil 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 nilnya 4 ya, equal 1 1 1 1 1, or decimal 1 plus 2 plus 4 plus X plus 16 equal 13 1. Oke, baik. Saya akan jelaskan di sini. Saya artikan aja di sini ya. Bilangan biner untuk bilangan bulat desimal antara 1 sampai 31, 1 dan 31 paling banyak memiliki 5 digit. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.2. Ya kan? Misalkan bilangan ini adalah B5, B4, B3, B2, B1, maka B5, B4, B3, B2, B1 itu sama dengan B5 nolnya 4 kali, B4 ditambah dengan B4 0 3 kali, ditambah B3 nolnya 2 kali, ditambah B2 nolnya 1, dan B1 nolnya 0.
nggak ada nol ya. Seperti yang tunjukkan pada kawan 4.2b. Jika bilangan biner suatu hari memiliki digit 1 di posisi B, K dari kanan, K sama dengan 0 untuk digit paling kanan, maka bilangan tersebut harus muncul di set K. Misalkan angka 19 adalah biner 10011, sehingga muncul di set 1, set 2, dan set 5. Ini adalah biner 1 plus 10 plus 10.000 sama dengan 10.000. Apa kok 10.000 ya? 10000 sama dengan 10011 atau desimal 1 plus 2 plus 16 sama dengan 19. Angka 31 adalah biner 11111 sehingga muncul di set 1, set 2, set 3, set 4, set 5. Ini adalah biner 1 plus 10 plus 100 plus 10 plus 100 1000 plus 10000 sama dengan 11111 atau desimal 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16 sama dengan 31 ya. Ini matematik ya. Jadi didesain dengan matematika ya. Pelajari dulu aja ya. Yang penting buat, yang penting poinnya itu di F itu ya. Ini kan biar nunjukin bahwa ini nggak ngawur, itu nggak ujung-ujung buat ya sembarangan nggak, tapi itu betul-betul didesain tadi itu ya menggunakan angka biner. Baik, kita lanjutkan ke 4.6. Nah, ini menarik. Kita langsung ke bab tentang pernyataan. Kalau tadi F-nya searah satu, sekarang two-way F ya, two-way F else statement ya. Baik, a one-way if statement takes an action if the specified condition is true. If the condition is false, nothing is done. Yeah. But what if you want to take one or more alternative action when the condition is false? You can use a two-way if-else statement. The action that a two-way if-else statement specifies differ based on whether the condition is true or false. Baik, saya artikan. Pernyataan if one way searah akan menjalankan suatu tindakan. Ya, jika kondisi yang ditentukan bernilai true. Jika kondisinya false, maka tidak akan dilakukan. Tetapi bagaimana jika Anda ingin mengambil satu atau lebih tindakan alternatif ketika kondisinya false? Nah, ketika false saya ingin mengambil sesuatu apa? Ya kan? Maka Anda dapat menggunakan pernyataan if else dua arah. Ya, tindakan yang ditentukan oleh pernyataan if else dua arah berbeda berdasarkan apakah kondisinya true atau false. Baik, here's is the syntax for a two-way if-else statement. If Boolean expression statement for the true case, else statement for the false case. The flowchart of statement is shown in figure 4.3. Ini ya. Berikut adalah sintaks. Sintaksnya adalah jika kondisi Boolean menghasilkan yang true dulu, statement true, else itu kecuali untuk yang statement false. Jadi nanti jawaban untuk statement false. Flowchartnya ini, jika Boolean expression, ya kalau dia true misalnya ke kiri, maka statementnya pernyataannya yang true. Kalau dia false, pernyataannya ke false. Kalau tadi kan enggak, dia langsung ke sini ya, karena hanya ada di true saja. Baik. If the Boolean expression, if lead to true, that statement for the true case are executed. Otherwise, the statement for the false case are executed. For example, consider the following code. If radius greater than or equal nil, area equal radius star radius star math.py, print the area for the circle of radius is area, else print negative input. Nah, artinya gini, ini menarik ya. Jika kondisi Boolean bernilai true, maka pernyataan untuk kasus benar akan dijalankan. Sebaliknya, pernyataan untuk kasus salah akan dijalankan juga, ya kan? Misalkan perhatikan kode ini. Ini kan radius untuk benar. Jika dia benar, bilangannya lebih dari 1, maka keluarlah ini. Jika salah, bagaimana? Kita tetap ada perintah untuk menampilkan. Nah, kalau tadi searah hanya yang true saja kan? Nah, bagaimana kalau salah? Kan nggak ada apa-apa, nggak ada info apa-apa, ya kan? If radius greater than equal to nil is true, area is compute and display. If it is false, the message negative input is displayed. Ya, ini artinya jika radiusnya ternyata lebih dari 0, maka jawabannya benar, maka area akan dihitung dan ditampilkan. Tapi jika salah, maka pesan
input negatif akan ditampilkan. Yes ya. Oke. Here is another example of if-else statement. This one determine whether a number is even or odd as follows. Oke. Berikut adalah contoh lain pernyataan if-else. Program ini menentukan apakah suatu bilangan genap atau ganjil. If number modulus 2 equal nil, print number is even. Nah, jika bilangan itu modulus 2-nya sama dengan 0, artinya genap ya, maka disebut genap. Dibagi 2 itulah 0, hasilnya sisanya 0, maka benar genap. Tapi jika dia salah selain itu, jadi enggak 0 ya, maka itu adalah odd, ganjil. Oke. Suppose you want to develop a program for a first grade to practice subtraction. The program randomly generate two single-digit integer, number 1 and number 2, with number 1 greater than number 2, and ask the student a question such as, what is 9 min 2? After the student enter the answer, the program display a message indicating whether is correct. Ya. Misalkan Anda ingin mengembangkan program untuk siswa kelas dasar untuk berlatih pengurangan. Programnya akan secara acak menghasilkan dua bilangan bulat satu digit, number 1 dan number 2. Dengan number 1 lebih besar daripada number 2 dan menanyakan pertanyaan kepada siswa seperti berapa 9 min 2. Setelah siswa masukkan jawaban, program akan menampilkan pesan yang menunjukkan apakah jawaban itu benar. Oke. The program may work as follow. Programnya akan berjalan seperti ini. Step 1, generate two single digit integer for number 1 and number 2. Step 2 is number 1 less than number 2, swap number 1 with number 2. From the student to answer, what is number 1 min number 2? Ya. Step 4, check the student answer and display whether the answer is correct. The complete program is shown in listing 4.4. Baik, program ini mungkin bekerja sebagai berikut. Langkah 1, hasilkan dua bilangan bulat digit untuk nomor 1 dan nomor 2. Jika nomor 1 kurang dari nomor 2, maka tukar nomor 1 dengan nomor 2 agar pengurangan selalu menghasilkan bilangan non negatif. Minta siswa ya. Nah, ini agar enggak negatif akhirnya. Minta siswa untuk menjawab berapa number min number 1 min number 2. Periksa jawaban siswa dan tampilkan apakah jawabannya benar. Itu langkah yang keempat. Baik, subtraction quiz. Oke, kita jalankan. Contohnya di sini 6 min 6. Kalau di situ kan nah, ini jawab ya. 9 min 7. Misalkan jawabannya adalah 2. You are correct. Nah, Anda benar. Sip. Ya kan? Kita coba lagi. Oke, kita coba lagi. F5. 9 min 8. Misalkan 8. Oke, it's wrong. Dikasih jawabannya. 9 kali 8 lah. Oke. Good. Ya. If number 1 less than number 2, the program uses simultaneous assignment to swap the two variable. Nah, itu kata kerjanya lah. Jika bilangan 1 dan bilangan 2, program menggunakan menggunakan simultan assignment untuk men-swap, mengganti dua variabel tadi. Ya, cek dulu di situ. Baik. Oke, baik. Sementara itu dulu ya untuk episode yang ke-16 ini ya, Insya Allah sudah 16, kita sudah sekarang di di halaman berapa ini kita? Nah, ini kok nggak kelihatan ini ya. Nah, kita di halaman, stop, apa ini ya? Oke, kita di halaman 102. Nah, sudah, nanti pertemuan berikutnya di 102 ini. Oke, tetap semangat belajar Python. Insya Allah Python sangat mudah, ya, simple dan menyenangkan. Sukses selalu bagi kita semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.